Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman yang berbahagia, bertemu lagi dengan Mr. Ilham. Hari ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam, dengan materi mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan mengucapkan basmalah, dilanjutkan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa mampu mengetahui arti iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, siswa mampu mengetahui sifat-sifat malaikat Allah. Yang ketiga, siswa mampu mengenal malaikat Allah beserta tugasnya. Dan yang keempat, siswa mampu memahami pengaruh iman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada malaikat. Iman memiliki arti yakin atau percaya bahwa malaikat merupakan salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan tidak bisa dilihat juga diraba. Dengan izin Allah, malaikat memiliki bentuk yang dapat berubah-ubah. Iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua setelah beriman kepada Allah. Kita sebagai umat Islam wajib yakin dan percaya bahwa malaikat merupakan salah satu makhluk Allah dan wajib kita imani atau yakini. Menurut tafsir At-Tabrani, setiap hari seorang muslim dijaga oleh 20 malaikat Allah. 10 malaikat di siang hari dan 10 malaikat di malam hari. Malaikat-malaikat tersebut ada yang menjaga kepala, menjaga kedua bibir, menjaga mulut, dan menjaga kedua mata kita manusia. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman barizal linnasi fa'atahu rajulun faqala ya Rasulullah mal imanu qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman itu kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan nanti." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan tentang urutan rukun iman. Setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jika tidak mengimani, maka tidak sempurna iman seorang muslim. Sifat malaikat Allah. Malaikat merupakan makhluk yang Allah ciptakan dari nur atau cahaya. Adapun sifatnya adalah, yang pertama, malaikat adalah makhluk yang ghaib, wujudnya tidak terlihat oleh manusia. Yang kedua, tidak mempunyai nafsu. Yang ketiga, tidak berjenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, tidak makan dan minum. Yang kelima, tidak tidur dan menikah. Yang keenam, selalu bertasbih kepada Allah.
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka, malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Jumlah malaikat Allah sangatlah banyak. Hanya Allah lah yang mengetahui secara persis berapa jumlah malaikat yang Allah ciptakan. Namun, kita sebagai muslim wajib mengetahui 10 malaikat yang Allah ciptakan. 10 diantaranya adalah yang pertama, malaikat Jibril alaihi salam, disebut juga Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para rasul. Yang kedua, malaikat Mikail, bertugas memberi rezeki, menurunkan hujan, dan mengatur sinar matahari. Yang ketiga, malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat dalam 2 kali tiupan. Tiupan pertama untuk menghancurkan alam semesta beserta isinya. Tiupan kedua untuk membangkitkan segala yang mati. Yang keempat, malaikat Israfil, disebut juga malaikat maut. Tugasnya mencabut nyawa setiap makhluk yang hidup. Selanjutnya, malaikat Raqib, bertugas mencatat amal baik manusia. Selanjutnya, malaikat Atid, bertugas mencatat amal buruk manusia. Kemudian ada malaikat Mungkar, bertugas memeriksa ruh di alam kubur, beserta malaikat Nakir yang bertugas juga seperti malaikat Mungkar. Kemudian ada malaikat Malik, bertugas menjaga dan mengatur urusan neraka. Malaikat Malik dibantu oleh malaikat Zabaniyah. Dan yang terakhir atau yang ke-10, malaikat Ridwan, bertugas menjaga dan mengatur urusan surga. Selanjutnya tentang pengaruh iman kepada malaikat Allah terhadap perilaku sebagai muslim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mencontoh ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah tidak pernah membantah ataupun mengingkari semua perintah yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, ikhlas beribadah kepada Allah. Tak ada malaikat yang menghitung-hitung ibadah yang mereka lakukan. Selanjutnya, gemar melakukan perbuatan baik yang akan didoakan langsung oleh malaikat. Sebagai contoh, semangat menuntut ilmu, selalu berusaha berada di saf terdepan ketika sholat berjamaah. Yang keempat, berusaha tidur dalam keadaan suci, yakni dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Dan yang kelima, saling mengunjungi atau bersilaturahmi antar kerabat, saudara, juga tetangga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pendidikan agama Islam tentang mengimani malaikat-malaikat Allah telah selesai. Semoga dengan kita mengetahui nama-nama malaikat beserta tugas dan sifatnya semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.